Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Sungguh hati kami percaya mujizat masih ada dalam hidup kami. Pertama-tama untuk kedua anak kami yang akan membentuk satu pernikahan rumah tangga, supaya mujizat Tuhan dari awal sampai kepada kesudahannya dinyatakan di tengah-tengah keluarga mereka berdua ini. Dan untuk kami keluarga dan semua jemaatmu yang hadir menyaksikan, mendukung ibadah pemberkatan nikah ini, Tuhan, kami juga berdoa supaya mujizatmu boleh terjadi. Sebab kami percaya banyak di antara kami yang sedang bermasalah mungkin hari-hari ini. Pernikahan kami yang mulai hambar, rasa cinta yang mulai tawar. Kami percaya Roh Kudus lewat firman-Mu, bukan hanya kedua mempelai ini, tapi kami semua dipulihkan kehidupan kami. Hati kami siap, pengurapan-Mu atas kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Yang jemaat Tuhan di sini, salam satu roh. Higanos, Yesus baik. Yang di belakang kita ini, haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus pertama-tama dulu. Haleluya, Pangoli. Kamu baik hari ini? Deg-degan? Gak biar hujan tuh gak dibeko. Dan gak biar hujan tuh gak santai gak biar gimana. Tapi ini pernikahan kudus, ya. Bapak yang pembimbing pranikah, ini pernikahan kudus, ya. Artinya tidak ada ternodai hubungan cinta kalian, ya. Itu sebabnya ada perjamuan kudus nanti yang akan meneguhkan setelah diberkati bahwa di gereja kita perjamuan kudus adalah, kalau di bidang-bidang pekerjaan tertentu namanya kode etik atau apa, tapi di gereja kita ada yang diteguhkan pernikahannya, ada yang dipulihkan pernikahannya, ada yang diperbaiki pernikahannya. Tapi yang ini beda, ini namanya pernikahan kudus. Jadi siturur doalahon. Haleluya. Egudang do jolo dialang asa martangia. Kan? Udah sempat dimakan, doakanlah om. Terpaksa matanya penonton. Kan begitu. Tapi hari ini saya percaya keluarga ini jadi teladan dan nanti akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang pernikahan. Saya senang diundang Bapak Gembala sini, roa mangda, adung pemberkatan, isdo mangundang amang, keluarga do mananggari jata, dua siamangin, atur banggahia do mulu diundang lasuraku, khusus untuk pernikahan. Kalau ibadah biasa, namanya ibadah biasa, perasaanku pun ya biasa. Tapi kalau pernikahan entah kenapa, kayak semangat kali aku tentang pernikahan ini. Kenapa? Saudara, supaya kalau kita pun datang, walaupun kita mungkin tidak khotbah, saya pribadi hanya menghadiri ibadah nikah di gereja aja, saya senang. Kenapa? Dalam pernikahan, memori kita, hubungan kita yang mula-mula, itu kita review kembali. Lalu kita yang sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun menikah, itu kita bisa kilas balik. Kayak film cepat, secepat kilat dia, oh iya gitu. Makanya saya sangat senang menghadiri ibadah pernikahan. Apalagi dipercayakan menyampaikan firman Tuhan tentang pernikahan. Bangga kali, bahagia kali hatiku. Karena itu saya percaya kita semua juga di tempat ini berbahagia. Amin. Lalu pertanyaannya, kenapa kita mesti bahagia? Kenapa saya senang kalau ibadah pernikahan? Saudara, alasan saya yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Itu. Makanya kalau bicara nikah, saya senang karena saya tahu, saya yakin pernikahan adalah idenya Tuhan. Pernikahan adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahasa Manguliho Harrison Andi Sitanggang, itu nama lengkapnya ya. Ya karena udah tua lebih bagus nggak usah nikah karena menikah karena tua nggak pas. Lalu mungkin kenapa kau menikah Andi? Disuruh mama asa ngasih dong betanggung jawab nih, nak melutung dia suruh roh Tuhan iba ngasih rumah tua be. Ada juga yang kayak gitu. Artinya ada orang menikah karena tuntutan adat, tradisi dan budaya gitu. Tapi saya mau kasih tahu, pernikahan ini adalah idenya Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Adam diciptakan, lalu dia seorang diri. Ini Alkitab yang bilang. Kita percaya, iman kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Amin.
Lalu ketika Adam dicipta, dia seorang diri. Dengan jelas dibilang, lalu Allah melihat tidak baik manusia seorang diri. Lalu Allah menunjukkan kira-kira mana pasangan yang baik untuk Adam. Itu jelas. Dalam Kejadian pasal yang kedua, lalu Adam melihat ada seekor gajah besar, gagah, oh cocok baru mengalang satu ladang, kira-kira gitu. Jadi didekati dia gajah ini, dilihatnya nggak nyambung. Dan dong getaran-getaran di hatinya nggak ada. Iya kan? Lalu dilihatnya biar agak langsing dikit, dilihat ada ayam kalkun, kan tinggi. Ipa jono imana buti, ipa noti, didekat-dekatkan, tetap nggak nyambung. Itu kata Alkitab. Karena kita bilang, Adam melihat dari semua hewan yang Tuhan ciptakan, tidak ada satupun yang cocok dirasa Adam. Saya berpikir, mungkin yang terakhir dilihat Adam di Pajono-jono, mungkin orang hutan mungkin. Agak mirip. Kan? Orang hutan, agak mirip dia. Dibereng. Nggak ada dulu cermin, kaca nggak ada. Tapi air jernih, belum ada pencemaran lingkungan, kan gitu. Bayanganku, ini bayanganku ya, bukan tapi ku bayangkan, mungkin dilihat dia mukanya di air, si Adam, dilihat juga monyet itu. Mungkin, om mana pilihan terakhir, mungkin gitu. Dia dekati, nggak nyambung juga, nggak cocok juga. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan melihat ini, lalu Allah membuat Adam tertidur. Asal na ikut campur si Adam, tiba podo, pulas, bius total, ya. Lalu tiba-tiba ketika dia udah tertidur bius total, kira-kira begitu, lalu Allah mengambil tulang rusuknya, diciptakanlah perempuan, dinamailah, yang namai bukan Tuhan, si Adam. Apa panggilanmu sama adek ini? Beb, Ciang, urusan bumi. Tapi bukan Tuhan, kan? Tuhan membentuk perempuan, begitu dibawa, Adam tersadar, peneng, langsung Adam jatuh cinta, cocok. Lalu Allah memberkati mereka. Nah, jadi kenapa saya senang berbicara pernikahan? Di sini kita tahu pernikahan bukan tuntutan umur yang sudah tua, pernikahan bukan tuntutan orang tua yang supaya bahagia nanti mengembas sahur tua, bukan. Tetapi setiap orang yang menikah, dia harus pastikan pernikahanku ini, calonku ini, kekasih hatiku ini, pasanganku ini adalah kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tarlumu biha dua. Bilang sama-sama. Amin. Kalau cinta dua roh tiban, gugus suara. Sama-sama berdua katakan. Ketai panggil lagi mana suara anak. Tibodo geng sina bah. Saya mau tahu yang paling cinta melebet tema. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, saudara. Yang kedua, kenapa saya senang berbicara tentang perkawinan? Jadi yang pertama ternyata pernikahan adalah idenya Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus bahagia kepada pernikahan? Dengar baik-baik ya. Mujizat pertama dibilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16. Sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya melainkan boleh hidup yang ini tujuannya Yesus datang ke dunia. Dia datang ke dunia supaya mati di kayu untuk menebus dosa kita. Itu tujuan utama, agenda Yesus datang. Tapi untuk mencapai agenda utama, Yesus punya planning singkat pelayanan. Sehingga dalam pelayanannya orang mati dibangkitkan, betul? Orang lumpuh berjalan, betul? Orang buta melihat, amin. Tetapi dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 11 dicatat dalam Alkitab, Yesus melakukan mujizat sebagai tanda yang pertama dari semua mujizatnya adalah mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Puji Tuhan. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita mujizat terbesar, mujizat pertama Yesus lakukan pada pesta perkawinan. Lapatanna, artina, maksudnya pernikahan ini penting di mata Tuhan. Yang percaya katakan. Pernikahan ini penting di mata Tuhan. Dakola dihula-hulai petingon. Pernikahan penting di mata Tuhan. Sehingga Yesus jauh-jauh datang dari surga, turun ke dunia, dia bikin mujizat banyak, tetapi yang dia prioritaskan adalah pesta perkawinan di Kana. Air menjadi anggur. Hubungan yang tawar,
kita orang tua yang sudah 5-10 tahun menikah, cinta malabakmu yang dulu udah mulai hilang sekarang, Tuhan mau pulihkan itu. Oh, puji Tuhan, berarti semua ini bahagia rumah tangganya. Amin. Adong terus ngomong bola tung 5 tahun, adong becian. Nautung nama dong tiktoki, kami mengingat tak ibu-ibu ikan, cian din. Haleluya. Tapi sesungguhnya Tuhan peduli pada perkawinan. Jadi kita mungkin banyak yang nggak sadar ini. Yesus datang bukan asal kerja. Allah Maha tahu sebelum ada hari esok Dia sudah rancang dengan sempurna, betul? Jadi kedatangan Yesus pada pesta perkawinan sebagai tanda pertama mujizatnya bukan spontanitas, bukan kebetulan, tapi sudah ditargetkan Tuhan bahwa di mata Tuhan penting rumah tangga, penting pernikahan, penting perkawinan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi unang marmea pamutuk pernikahan, unang marmea pamutuk rumah tangga, Tuhan nggak suka, Tuhan sangat nggak suka. Makanya di Alkitab dibilang dalam kitab Maleaki, Alkitab Perjanjian Lama itu Maleaki itu terakhir, lalu setelah itu lembar berikutnya adalah Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Lama Tuhan bilang menutup kitab itu, jangan ada seorang laki-laki yang mengkhianati istrinya di waktu muda, sebab Tuhan membenci perceraian. Jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Baca nanti ya, musuh pakai jakuan dong. Nalana kita jam 12 sikon saat itu tua lama muse. Haleluya. Tanya aku masa bui sukses sampai jam 12 kita saya. Artinya tetap sabar. Amin. Jadi dibilang di situ, Maleaki pasal yang kedua, Tuhan membenci perceraian. Jangan ada KDRT dalam rumah tangga. Unang adong ama-ama mamastap inang-inangna. Dosa di mata Tuhan. Unang adong ina-ina mapuraya mangamangna. Durhaka di mata Tuhan. Itulah sebabnya Yesus membuat mujizat pertama pada perkawinan. Karena perkawinan, rumah tangga penting, berharga, terhormat, mulia di mata Tuhan. Haleluya. Itu alasan yang kedua, kenapa saya senang berbicara firman Tuhan pada pesta perkawinan. Lalu yang ketiga, kenapa saya senang bicara perkawinan? Saudara, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, Rasul Paulus dibilang begini, hai orang-orang Korintus, aku khawatir jangan-jangan pikiranmu tersesat oleh ilah-ilah zaman dan dunia ini, sama seperti Hawa tertipu oleh ular di Taman Eden itu. Sebab aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, supaya kamu menjadi seorang perawan suci yang diperuntukkan kepada Kristus. Jadi yang ketiga, kenapa saya bahagia senang pada pesta pernikahan? Karena ternyata pernikahan adalah gambaran sebenarnya hubungan jemaat kita semua gereja Tuhan kepada Kristus. Haleluya. Ada lagu bahasa daerah kami, nggak tahu daerah kalian. Daerah kami ada lagunya, bilang begini, namar bajuni Sion Cai Tomurajai Puandame Imatu Yesus. Adong ima orwane amse. Adong nomor 2. Nomor ima orwani Tuhan Yesus. Iya kan? Maksud begini, itu lagu diambil dari Alkitab bahwa sebenarnya ini pernikahan ini, hubungan mereka berdua ini sebenarnya adalah gambaran kita gereja Tuhan siap menyongsong Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Jadi unang palaitor buhan likote. Jangan terlalu berlebihan kita tarik tukur tibion. Ya, hidup baik-baik diberkati lasoro wasi mulubui mamora hita sudinian. Alai dan gabe itu tujuan kehidupan. Alana nalasal kudus likur tibion. Yang ngerti katakan amin. Itu penting. Jadi itulah sebabnya setiap pernikahan itu diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat 32 dibilang dasar hubungan suami istri adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Nanti juga dibacakan kepada mereka sebagai janji setia pernikahan. Lalu bilang Paulus begini, jadi yang kumaksud hubungan suami istri rahasia ini besar. Yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya.
Jadi saudara, pernikahan adalah gambaran bagaimana kita juga mempersiapkan diri sebagai Namar Bajuni Sion, perawan suci, gereja baik-baik, gereja yang meninggalkan dosa untuk siap menyongsong Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itu 3 alasan kenapa saya senang menghadiri apalagi khotbah tentang pernikahan. Itu alasannya. Nah, karena itu mari satu ayat, operator tolong tampilkan. Lalu kalau sudah begitu, bagaimana sih sebenarnya pernikahan yang dikehendaki Tuhan? Sehingga Harrison Andi Sitanggang dan Novia Sari, betul ya? Novia Sari Boru Sitompul. Ya kan, itu pas nama lengkapnya ya, supaya jangan keliru nanti memberkatinya kami. Jadi Harrison Andi Sitanggang dan Novia Sari Sitompul, gimana sih sebenarnya kita membentuk pernikahan ini? Jadi Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 27. Termasuk kita semua keluarga yang kami kasihi, kami hormati, dan jemaat Tuhan, kita baca sama-sama. Karena saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk kita semuanya. Yang mau diberkati firman Tuhan katakan, mulunga amin, rapi tamat jaha, mulurang macaha, sipang dibangkui berdosa untuk Tuhan. Dan 2, 3 iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi Yesus mengajar tentang membangun rumah. Saya yakin, saya percaya 100% yang Tuhan Yesus maksud di sini bukanlah rumah, bangunan gedung, bukan. Tapi Yesus sedang berbicara, mengajarkan tentang sebuah rumah tangga. Rumah tangga. Dan rumah tangga yang kokoh ini adalah rumah tangga yang harus dibangun di atas batu. Dan orang yang bisa membangun rumah tangga di atas batu adalah orang yang bijak. Dan tanda orang bijak adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu. Jadi kalau kita mau rumah tangga kita kokoh, ya dengar firman Tuhan dan lakukan. Saudara, kalau kau ikut Tuhan, bahkan nikahmu nikah kudus, itu bukan berarti, itu bukan menjamin. Tolong dirapikan, kasihan nanti. Itu nggak menjamin bahwa pernikahan kita nggak ada masalahnya, enggak. Jadi yang Tuhan Yesus maksud, kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita berumah tangga, rumah tangga itu kuat. Amin. Bukan dibilang nggak punya masalah. Jangankan kalian, Hamina hamba Tuhan Kapadita Bongorope, tiap pagi berdoa, malam berdoa, pribadi di rumah, asing musik pertemuan ke perhalado, tiap hari berdoa, tetap doa kami bermasalah. Amungi, inang tetap doa yang bermasalah. Jadi tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Amin. Amin. Cocok. Dan adong par rumah tangga par saripeo naswadong persoalan las opung di siadonangi tetap ada masalahnya. Tapi persoalannya adalah kalau datang masalah itu bisa diselesaikan. Dan gabe sirang so sirang domu so domu, bukan itu. Gitu. Iya kan? Lalu ada orang yang tetap membangun rumah tangga tapi dia bodoh. Apa bodohnya? Dia bangun rumah tangganya tapi di atas pasir. Artinya Kristen dari mana, pergereja dari mana, aliran siulaha dari mana. Jadi ada masalah, ribut. Baru bermasmur tepuk tangan dari gereja, pulang ke rumah, kopi terlambat datang atau ikan asin belum masak, ribut suami istri. Itu masih perkara gulamu dan kopi, belum lagi perkara ladang, belum lagi perkara kredit mobil dan sepeda motor. Haleluya.
Haleluya. Nang pala soali pamugudan lo kita manauni. Iya, udah. Tapi Yesus tidak berkata kita nggak punya masalah. Bedanya kalau ada permasalahan, adong paru kilon kuat kita manahan, kuat iman kita bertahan. Amin. Maka sebenarnya ku kan berdiri di tengah badai. Jadi datang hujan berkat, tetap. Karena adanya rumah tangga ini, waktu masih baru-baru menikah, apalagi mana pugus, mandasor, amang, cinta mereka, cinta malaba, Romi dan Yuli. Makan sepiring berdua, tidur alas orang, tetap bahagia. Ibadah Tuhan marupadi Tuhan lihat mereka setia dalam diberkati Tuhan. Ala setia matong si hari sonokan, burjudo babayong, narwani Tuhan ikan, iulau doha taki. Iya, walaupun mereka makan gulamo, natinutungkan, pakai sambal hijau itu putih dimakan setia sama istri, tetap setia, tidur pun alas orang, ya kan, diberkati Tuhan. Setelah diberkati Tuhan disuruh persigan nakaning rak domangan marsi paimadom gak gerejo rak mangan dungadong sumisikna mana eda itu aisoboto arisan dorak dinna minggu berikutnya mana itu eda. Itulah adanya orang itu kumpulan bapak-bapak kayaknya orang itu sekarang lagi di Siborong-borong hindra jadi tak kehabirat. Jadi kadang-kadang meledok persoalan bukan hanya penderitaan persoalan di rumah tangga. Asal dok matuhita persoalan paling banyak di rumah tangga bukan kemiskinan walaupun sangat susah. Utangnya kon unang kita na pugus. Tapi ku bilang sama kita yang paling banyak merusak keharmonisan cinta rumah tangga di naha adonganido. Molo soto gumar hapor sea. Haleluya. Itu. Jadi kata firman Tuhan, orang yang mendengar perkataanku dan melakukan, dialah orang bijak. Lapatanna, membangun rumah tangga tidak diukur berapa tingkat jenjang pendidikanmu dan ukurannya. Alana banyak S1, doktor, sarjana berserakan di mana-mana, rumah tangganya pun berserakan ke mana-mana. Nggak? Lalu yang kedua, ternyata membangun rumah tangga bukan diukur dari tingkat kemapanan ekonomi. Walau semuni karena banyak para jutawan konglomerat keluarganya berantakan di mana-mana. Jadi kalau begitu gimana Om? Ukuran kesuksesan membangun rumah tangga, waktu kau susah tetap setia, waktu kau kaya tetap bersyukur, karena sejatinya rumah tangga yang kokoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan suami istri ini dan melakukannya, rumah tangganya kokoh. Puji Tuhan. Itu sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita, di zaman dulu ada seorang bernama Nuh. Bahasa Batak itu Sinoa, kan? Air Nasuma, air bah. Pernah dunia sekali dimusnahkan Tuhan, betul? Dan saudara tahu apa alasannya? Rumah tangga yang berantakan, broken home. Kejadian pasal 6 berkata, lalu Tuhan melihat manusia itu bertambah banyak di bumi dan semua niat hatinya kejahatan semata-mata. Kejahatan kayak mana Om? Ayat berikutnya dia bilang gini, lalu anak-anak Allah akan aporsiai, akan abadiai, anak-anak di debata. Mereka melihat anak-anak dunia, anak-anak manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka kawin, siapa yang mereka mau? Dia lihon. Islam rohana ibuaton. Jadi Tuhan melihat pernikahan, rumah tangga kacau balau, hancur. Lalu menyesallah Tuhan bahwa dia telah membuat dunia yang dijadikan ini. Lalu Tuhan berkata di hatinya, aku akan melenyapkan dunia ini. Tapi puji Tuhan, ada seorang yang dilihat Tuhan baik, namanya Nuh. Alkitab berkata begini, tetapi Nuh dan seisi rumahnya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, bangunlah bagimu bahtera, kayak gini ukurannya, kayak gini modelnya, kayak gini cara membuatnya, kerjakanlah itu. Lalu menutup ayat itu, lalu Nuh membangun bahtera itu. Perhatikan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika air bah datang menghancurkan dunia, hanya bahteranya Nuh yang tidak hancur. Pas masuk ayat firman Tuhan.
Datang angin kencang, datang hujan deras 40 hari 40 malam. Banyak kapal-kapal kecil di situ semua berserakan, tetapi hanya kapalnya Nuh yang bisa bertahan. Apa sebabnya? Karena Nuh membangun bahtera tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi sulahatai mahamu, hamuna dua. Amin. Kita sudah keluarga dari golongan Nabi, sulahatai mahita. Amin. Anak kebetulan di Om Roham. Nah kedua nasodok tuh kita. Yang kedua ada lagi. Jadi 2 kali Tuhan menghukum dunia. Patoluran non banarok koma sudah bertibion. Tapi Tuhan kasih 2 kali contoh. Yang pertama air bah. Yang kedua apa? Sodom dan Gomora. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Lalu Allah melihat kejahatan Sodom Gomora sampai ke surga. Lalu Allah datang turun langsung mensurvei. Tetapi karena dia melihat Abraham orang beriman, kebetulan keponakannya Lot ada di Sodom Gomora. Inna Tuhan membebas rohana. Masa ku hukum, ku tenggelamkan Sodom Gomora, enggak ku kasih tahu sama Abraham. Lalu Tuhan jumpai Abraham, bapak orang percaya itu. Dia bilang, Abraham, itu Sodom Gomora mau kutunggal balikan, enggak tahan lagi hatiku. Udah bejat kali kota itu. Lalu Abraham berkata, Tuhan, kau hancurkan dunia orang benar dengan orang jahat? Enggak, kalau ada orang benar enggak kau hancurkan. Oh, ada di situ bereku Tuhan, si Lot. Akhirnya Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom dan Gomora. Datanglah dia ke rumahnya Lot. Lalu Alkitab berkata, dijumpai malaikat inilah si Lot. Lalu malaikat bilang gini, Lot, Sodom dan Gomora ini sudah rusak kehidupannya, amoral. Yang membuat kota itu rusak juga tetap rumah tangga yang hancur. Seks, amoralitas melanda Sodom dan Gomora persis seperti zaman kita sekarang. Persis. Zaman ton wain pe luar biasa deh. Meluaduk kalak. Sirang manguli sirang. Dan bihaila bi zaman tope. Nggak biasa, nggak kurang bisa monin. Baruan ada orang berkata nikah. Bahasa berkata di gereja kan udah nggak jelas hubungannya itu karena sirang-sirang di masa banguli Musa. Dulu kayak gitu. Kalau sekarang berkatan nahon omak ngatuluhan ya maton meni lu ngatuluhan jipa piga pau paton nama lu pau paton tahin ale tong di gereja pasu-pasu. Kenapa? Kita sudah digiring pelan-pelan seperti Sodom dan Gomora. Makanya aku senang dengar pemberkatan ini nikah kudus. Alana Sodom Gomora itu zaman Nuai ini. Adong bawa-bawa jatuh cinta tu bawa-bawa. Itu Sodom, homoseks. Adong boru-boru cinta hiat tu boru-boru. Itu namanya lesbi. Ale luar biasa nak. Adong bawa-bawa jatuh cinta tu boru-boru sekaligus tu bawa-bawa. Namanya biseksual. Dan itu ada sekarang. Ale huduk anoni, adong live di sonai, adong sudah perlu warna. Ada. Aku lihat sendiri. Iya Tuhan ya, memang kacau kali kehidupan ini. Itu sebabnya rumah tangga penting di mata Tuhan. Dan kalau ada rumah tangga yang menyimpang, kehidupan seks yang menyimpang, memang Tuhan benci kali kehidupan itu. Itulah sebabnya orang yang mau rumah tangganya kokoh, bangunlah pernikahan sesuai firman Tuhan. Sama-sama kita bilang, amin. Sebelum tutup, saya mau bagi berkat sama kita. Mudah-mudahan berguna untuk kalian berdua dan juga kiranya bisa berguna buat orang tua yang hadir di sini. Saya berbicara atas nama Tuhan dari tempat ini. Ada 3 penyakit paling sering menghancurkan rumah tangga. Siapa yang bilang Om? Alkitab yang bilang. Ada 3. Memang 1001 macam persoalan. Tetapi yang ketiga ini paling sering menghancurkan rumah tangga dan hubungan cinta yang harmonis. Sehingga dobedonon. Manatumi. Yang pertama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan 10. Saya minta dengan kasih Tuhan kita cahaya sama-sama, kita baca bersama. 2, 3, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena agar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, hepeng bro. Apa mah? Hepeng. Aku hamba Tuhan dan yang hidup mulus ada mesiku. Saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat semua, saya perlu uang. Dan saya nggak bisa hidup kalau saya tidak punya uang. Tetapi persoalannya kalau hati saya udah buta gila-gila uang, ima sikama barbar disalut sudah persoalan. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta. Itu mulu di gereja tadikan di suruh. Jemaat Tuhan, karena kami 90% karyawan. Ada kadang-kadang hari Minggu disuruh kerja. Niku udah pada presiden. Kalau jemaat disuruh perusahaan kerja karena kewajiban, kerjakanlah sebagai karyawan yang takut Tuhan, tanggung jawab kerjakan. Tapi kalau ada di antara jemaat yang sengaja hari Minggu cari sampingan, hati-hati, karena hari Minggu bukanlah hari mencari cuan, tapi hari mencari Tuhan. Di sini ada kayak gitu. Puji Tuhan, ini ada yang ibu gembala bahagia. Kalau jemaat hari Minggu udah rajin semua, luar biasa. Saya lihat penyakitnya sekarang gitu. Pokoknya dikit-dikit hepeng. Betul. Memang uang itu bukan masalah, tapi cinta akan uang itulah yang menjadi persoalan. Jangankan yang suami istri, namar hela marsimatua, namar parumai marsimatua, tetap beolo gesor alani hepeng. Sudah sepakat kalian waktu pranikah siapa yang megang sitio Puromuna? Oke, persoalan doang. Ada ibu-ibu nangis-nangis karena kita ada pastori kayak gini kan. Pastori itu kan tempat penggembala pastoral, tempat gembala tinggal. Jadi kalau ada jemaat bermasalah, jangan ke dukun, jangan ke psikiater. Itu kita ini ke dokter, cuma kita 2, 3, 4, bukan anti dokter ini ya. Tapi kita datang, kita bayar mahal-mahal. Padahal ada hamba Tuhan di situ. Nangis-nangis lah ibu ini. Amang, doakan dulu aku, nggak tahan lagi aku mau pergi aja lah amang, mau nih ku. Ido amang ai tangan-tangan ido orang tolak dia amang. Iya, maaf, ini mimbar suci, maksudnya ini saya nyampaikan ke Tuhan. Tapi ini kenyataan yang harus saya sampaikan di sini, nggak usah tutupi kan. Gini, untuk pakaian-pakaian yang dalaman aja harus permisi kita sama amangnya. Harus ngomong kesehatan di rumah tangga. Saudara, kalau ada di laki-laki yang kayak gitu, bertobat. Alkitab mengajar mereka menjadi satu. Terlumui di parhepek kepengon. Jadi mau asing do hepeng ni amat tam, asing hepengmu kalau pemati kina gaur namai. Dia hatak ton. Ido. Cero mahal madu tuau. Olo kan namang mulut perusahaan kami. Mulut perusahaan ada mu bendahara di perusahaan. Ido mulai majalah itu perusahaan ikut ada proposal. Karena ada mekanismenya. Aku berbicara dengan perusahaan, hepeng ni rumah tangga. Amin. Una ngatong asing hepeng ni nyatang. Menurut biga mahita sih. Ini persoalan. Sehingga ala lijarnya matong, ada mutong ina na akan, natacak gas. Gudang dunway, bapak-bapak yang teraniaya, ya. Gudang tetekam batin. Alia molodang sa liburjuro gereng. Jadi ala ni biar na holasai mana gajian ikampak mar ka 100 om. Gabi 52. Ilompik mabagat isipan adong donang selana nami adong katung na pinggang no. Masuk ku bagas. Na 50 odo daba dapat tu gaji sadario pergunahan mo dit na. Jadi na 50.000 ba manur pelajaran manur boras manur gula dungi ibo to hamu hebat na. HP ala minator do pergi jeputo mato patekaku. Inna mak bagi lawang rokok inna. Ale sundang marisapi beita. Bagi lawang rokok inna. Cina 50.000 itu sudah itu dapur itu isa-isanya maton. HP ngai kampak 50.000. Bayang koma. Ale manusia nidang somoni anak Tuhan doang. Amin. Tunggu baru. Haleluya. Jadi Andi mungkin gembala di sini takut bilangnya atau kayak mana anda terasa kia doa bangun na gurjuan anon mulai dangon mulai huboto gurjuru memang ale hubotan bang. Kalau kalian mau diberkati Tuhan, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dari hasil pertama dari seluruh penghasilanmu, maka Tuhan akan mengisi penuh perbendaraanmu sampai lumbung-lumbungmu penuh meluap-luap. Amin. Unang amin na proses kamu. Alana sering tu kami diserang. Aw dik maju nang maju ibana amangon. Aw sering diserang. Ima omon mula maju sabita terus terus semangat do lagi di kami. Kalau dapat gajian kau, bukan dapat gajian, dapat berkat kau amang nanti. Semoga yang mendengarin juga ikut melakukan kan. Kalau dapat berkat kau nanti, jangan pikirkan duluan kreditmu, jangan. Jangan pikirkan duluan apa nanti arisan kita baik, jangan. Tapi pikirkanlah dulu, mak kita sehat-sehat dapat berkat, kita bikinlah ucapan syukur kita nanti ya. Ini kan masih hari Kamis bang, gak apa-apa, simpanlah dulu deh. Nanti hari Minggu kita kasih ke gereja, itu bisa semoga dengan minggu. Ya kan? Itu. Kalau kita lakukan itu, disitulah Tuhan akan berkati kita. Jadi molo di jemaat tahu dok, molo bersyukur hamu Tuhan amanginang, dang nahami marutung. Alai paguramu tumuna doi. Isemadok Rasul Paulus didok dalam Filipi pasal yang keempat. Aku bersyukur akan pemberianmu. Belum pernah aku terima dari jemaat yang lain seperti jemaat yang di Filipi. Tapi bukan pemberianmu yang kuperhatikan, tetapi keuntungannya yang besar kepadamu. Jadi siapa yang memberi sasitongna imana dona tarui pasu-pasu, yang ngerti bilang amin. Melodang ya tu sang ngameton, kang marlapatan nih. Haleluya. Itu yang kedua. Jadi itu ya, hati-hati dengan uang ya. Ngasih kata minus di pulau kan? Ale unang patekaku sebagai kapan nung gajina, dah? Oke. Yang kedua, apa yang paling sering merusak rumah tangga? 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Kita baca sama. 2, 3, iya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Ya tu saya udah bang lapatan dia. Unang adong gap di antara muna dua. Lapatannya jangan ada orang ketiga. Orang ketiga ini juga dua versi. Tapi yang pertama dulu kita bahas, orang ketiga ini. Jadi kata Rasul Paulus, sesungguhnya kalau kita udah menikah, jangan coba-coba menjaga jarak dengan istri. Alana dang adong rencanaku, maka holongiho. Itu lagi. Alai demi cinta, rela doa. Gabe orang ketiga, lumayan itu pesunari ngarung di orang kelima. Serius. Tidak ada rencana awalnya, tapi karena jarak, akhirnya masuklah pribadi yang lain, masuklah cinta yang lain, masuklah persedu bolon yang versi lain, sehingga kacaulah rumah tangga ini. Maka saya bilang alamar handphone udah dua kan, handphone ope, nggak bisa handphonemu nggak tahu istrimu kodenya. Saya handphone saya ini pakai kode, molo hamu dan ibu kamu handphone. Alai molo istriku, anakku, boleh buka mana handphone. Karena kalau kita udah bilang, kan ada hukumnya undang-undangnya privasi. Omong kosong privasi, jangan ada nih. Suami istri pakai privasi. Lalu itu dia nama hitam. Haleluya. Jadi kalau ada sini istri-istri nggak pernah dibuka, nggak bisa dibuka suami handphonenya, hati-hati. Mungkin sekarang belum, ido anon pintu gerbangnya. Haleluya. Bisa buka handphonenya? Dan kali sonari, yang penting mau dia kawin sama aku. Ya, handphonenya bisa kau buka? Bisa. Kalau ada di antara kita yang begitu, bertobat amanginan, bertobat. Kalau nggak bisa dibuka istri polanya HP-mu atau sidik jari atau apa, bahaya kau. Ahama maksudmu, pemangalusi, iroham malusi dah, dia malapatan dia sedang dibuka handphone-mu. Isi mesej pakoi bagas. Haleluya. Iya.
Jangan gitu ya. Alkitab berkata, demikianlah mereka meninggalkan bapaknya dan ibunya. Mereka bersatu satu daging, keduanya telanjang dan tidak menjadi malu. Kata telanjang transparan. Jangan dong rahasia di antara kita berdua. Hamuna dua. Pereng tuh. Pereng, dia tuh. Jangan ada rahasia di antara kalian. Ada orang nanya sama aku bulan lalu. Ini dia tanya, Om, apa itu? Pasti ada Om rahasiakan yang nggak tante tahu. Ibaratnya naraku. Herai ibu teman tersongkot. Ibu tahu tersongkot. Berarti nggak sering bayar itu maksud itu. Boy mana sorry. Pasti ada rahasia Om yang nggak tahu tante. Ini mana? Jam itu pendeta naraku. Garang nih. Ali rasa toho dorate. Ada musuh di antara itu. Ialah deh aku cinta samamu. Ale moloon dan tordu botomon. Nang pala kepohi ako. Ala ni holok kuda sa huburi sa koy tamu semo. Tidak ada. Haleluya. Jadi supaya anak-anak muda dari sini, kalau ada ikut dengar, supaya kau juga jangan belajar seks dari Google, dari internet, tapi belajarlah seks dari firman Tuhan. Karena seks itu kudus dan itu datang dari Tuhan. Hanya dinikmatilah kalau sudah menikah. Adong dohala kita ni tatang amang tem yang soba songoni. Seks itu datang dari Tuhan dan itu dibicarakan dalam pernikahan. Jadi karena itu jangan sampai kau biarkan suamimu jauh-jauh, harus diperhatikan erat. Amin. Novia Sari. Yang ketiga. Ada yang terlewatkan ya. Orang ketiga, tak pula masalah biologis masuk tuh. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 24 kayak itu kan gini. Laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu kepada istrinya. Jadi ya saudara kita dengan segala hormat, bahkan orang tua pun tidak boleh jadi orang ketiga di tengah-tengah rumah tangganya anaknya. Unak kita gabi orang ketiga di parsaripeon ni anak tak manang naboruta. Amin. Amin. Mulu digijang mamudai boy. Ale mulai toto nggak gabi orang ketiga mamula dang boy. Adong dosongoni ada kayak gitu. Novia Sari manang na Andi. Ini jangan lama. Mamamu dengar. Inang-inang minun. Aduh mahal. Itu contohnya inangnya. Anu gede. Kira dituduh omong down. Jadi kalau orang tua sudah merelakan anaknya berumah tangga, jangan sampai dia, dan kau dengar kalian dua, jangan kalian izinkan orang tua merusak hubungan kalian. Alana mau lemah rumah sakit peta rupani sehat-sehat itu sudah. Yang dicari duluan suamimu tanda tangan masalah nyawamu. Operasi tidaknya ditanya, kau siapa? Suaminya, oh suami. Kata mama aku operasi, kata suamimu enggak. Gitu itu. Karena suami itu yang udah menjadi hidupmu dan duniamu. Wape semunino. Iya kan? Jadi gitu, kalau ada hai laki-laki pertahankan istri. Saya gitu ngomong dan saya praktekkan kayak gitu juga yang sama istri. Kalau dia salah, kubela itu di depan orang tuaku, kubela. Nanti kalau udah ku tahu dia salah, kubela, tapi di rumahku nanti, mama salahnya tadi sebenarnya. Tapi kita nggak permalukan dia di depan. Mulai ibek kosong ini, hancur mah harga diri istri mandongan. Indah nama tokin naik sudah hancur mau. Jadi laki-laki harus bisa mengerti ini. Haleluya. Karena yang berdosa di Eden siapa? Siapa yang bikin dosa di Taman Eden? Si Hawa. Iya kan? Lalu mereka berdosa, lalu mereka tahu mereka telanjang kan? Karena mereka tahu mereka telanjang, mereka takut kan? Lalu ngapain? Sembunyi. Lalu Tuhan datang, yang dicari siapa? Adam. Yang salah Hawa, yang Tuhan cari. Ibu Tuhan lapatan nih. Saya buru-buru istrimu, kau yang tanggung jawab. Jangan kau bilang Tuhan, ima buru-buru liam milo, enggak boleh. Karena Tuhan pun kasih contoh, yang salah si Hawa, yang diminta tanggung jawab si Adam. Haleluya. Oke, yang terakhir yang ketiga. Apa yang sering mengganggu rumah tangga? Efesus pasal yang keempat.
Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Efesus pasal keempat, ayat yang ke-26. Oke, 1, 2, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Puji Tuhan. Yang ketiga ini adalah gengsi yang terlalu tinggi, tidak mau menyelesaikan masalah secepat mungkin. Maka kata firman Tuhan, apabila kamu marah, ada persoalanmu, jangan tunggu sampai matahari terbenam baru padam amarahmu. Itu. Ini harus kita perhatikan, karena seringkali ya ada orang bentrok dalam rumah tangga, jadinya sampai larut. Datanglah lantulang ke rumah. Hendi, Bapak Paimah, mana buruku itu? Gak tahu lantulang. Tengoklah di belakangnya mungkin itu nyuci. Kok lain kau nih kutanya kau bilang nggak tahu kemana istrimu? Ya tengok lantulang lah, mungkin di belakang itu nyuci. Rupa-rupanya udah nggak cakapan orang itu. Udah seminggu nggak cakapan kan? Ada kayak gitu. Masalahnya di mana? Ternyata hanya soal kopi. Minum kopi kok pagi-pagi karena bekerja begitu. Pahitlah kopi ini. Kau minum, gak enak kali, pahit, napa hanun, hina, rumah ngamuk maho, hidup kau mana sohata, tarpasi mahatamon, ya sakit hati dia. Kau makin gak beres, kau tak perempuan apa, kau bikin kopi aja gak beres, kau hina. Sakit hati dengan kata-katamu, pergi kau, kan gitu, pergi, kerja. Rupanya memang dia yang silapnya dia. Jikinya tadi gula taruh itu, rupanya garam, itu mak, pataguna martit toko. Tapi salah masuk, kan? Gak sengaja dia. Tapi tadinya tahu dia salah, cuman karena kata-katamu pedas sekali, membatin dia. Yang kejam lah begini, memang tak ada otaknya begini. Mesti memang bersohan. Dung mulat kok, lagi lihat dia makan sore pulang kerja kan, gak dikasih lagi makan sore. Marah, ujungnya modum mahamu, kan? Lama tuh kamar modum, pigo kamar tidur, datang sini sana, di situ begitu, lain pulang tamu, tidurnya di situ. Kau bang, memang tak ada otaknya ini memang gitu kali, gitu kan? Lihatlah, nggak kucakapi, gitulah, larut-larutlah terus. Terjadilah sirang sosirang, domu sodomu, kayak gitulah. Ya sekarang banyaknya hubungan orang kayak gitu kuliah, nggak pernah harmonis dalam rumah tangga. Cuman seiring dengan tidak harmonis rumah tangga mereka, nggak pernah cakapan. Cuman sekarang agak ajaib kuliah, bisa aja terus tiap tahun lahir anaknya. Ini repot. Jadi digijang patu bebek kata-kata nanti tetap butuh buah. Ada yang salah dengan rumah tangga ini. Ada kayak gitu kau lihat. Jangan contoh itu. Nah, jadi kadang-kadang kayak gitu. Kita ini harus ngerti, jangan sampai dipendam permasalahan itu ya, diselesaikan. Jadi saya ngomong kayak gini, sudah 19 tahun aku menikah. Di rumah kita di pastori ada anak gadis yang kerja. Nah, jadi jangan aku yang cerita, kau main-main ke gadis nanti tanya anak gadis itu. Kami 19 tahun depan orang itu. Mereka tahu kayak mana rumah tangga kami. Dan kami punya prinsip, nanti janji nikah yang kalian baca itu. Ada di situ. Nanti janji nikah kalian baca, tanda tangani, laminating, bingkai, taruh di kamar. Kami udah 19 tahun menikah, nggak pernah kami ribut lebih dari 24 jam. Di baik kami do komitmen kami kayak di RT itu 1 kali 24 jam wajib. Iya. Karena kadang-kadang kita gengsi kali. Biar tahu kau, Sinopia hari ini. Udah seminggu kami. Enggak lah. Pokoknya kali ini selesai lah. Enggak tahan aku hidup kayak gini, Pak. Padahal aku cinta sama bang itu. Aku tidur di sini. Aku tunggu abang itu. Kalau bangun nanti abang itu pagi-pagi, langsung disapa aku. Senyum aku. Kupeluk abang itu. Indah. Ditunggu dia. Duduk dari situ waktu tamu itu. Udah jam 5 pagi. Tunggu dia kau bangun, Kak. Rupanya kau pun sebelum tidur udah gitu. Besok pagi, kalau dia datang ke tempat tidur ini, kamar ini, datang dia, disapanya aku, abang, katanya, ku peluk dia, ku cium dia, nimui balas roham, kan gitu. Rupanya bangun ku pagi, enggak datang dia. Pikirmu, keluar kau dari kamar, pas keluar kau lihat duduk di situ, dia pun udah berharap. Kalau ini pasti aku disapa abang ini pikirnya. Rupanya udah gondok dari rumah kan, lewat aja kau, datang dia, kayak itu kan, memang tak adanya abang ini. Apa yang salah di situ?
Gengsi. HP roham ngaibin ya, kan? Gengsi. Yang di belakang ini, belakang kalian ini pun kayak gitu banyaknya. Orang-orang tua pun banyak kayak gitu. Sebenarnya orang mae ini terium buat terlesir wali baik kopi baik sarapan. Tapi gengsi kita ini repot ini. Ini tong elak teal latihan ini satu malam. Jadi kayak mana caranya? Komitmen. Kalau ada masalah kalian, jangan tunggu besok. Ini rahasiaku, ku bagi samamu. Semoga jadi berkat. Kami pun walaupun hamba Tuhan kami adanya keles dalam rumah tangga. Tapi gitu, kalau kami bertengkar ada persoalannya pagi-pagi, itu malam udah harus selesai. Udah 19 tahun ini. Kalau masalahnya malam-malam, nanti besok 2 pagi, masalah kami udah selesai. Itu kayak gitu. Nggak susah kok. Kalau kau salah labang pasti lulunya hatinya. Aku udah praktekkan. Kulitnya tante kita, kenal kau si tante kita kan? Sangat nggak kulit wajahnya. Tapi lembut hatinya, selembut sutra bro. Yang penting kita datang minta maaf. Kadang-kadang so salah ya, maaf mau maknikku dok. Daripada lancar kopi nangkang itu. Tapi dengan kata maaf ini semua meleleh, cair. Haleluya. Jadi kata maaf itu penting untuk mengeksekusi masalah ini. Haleluya. Yang kedua kata tolong. Ya, jangan kau nyuruh. Dek, bikin rumah makan abang dulu, cucikan dulu kain abang ini. Aku lagi tuh lepar dulu kok. Gak boleh gitu. Bilang kayak gini, Dek, tolonglah cucikan baju abang ini. Perlu abang pakai besok dong. Cepat-cepat dia ngerjakannya. Karena dia merasa terhormat. Karena kita minta tolong. Aku ya sama anakku, bang, tolonglah ambilkan minum bapak. Aku bilang sama anakku. Orang itu pun bangga kali ngambilnya. Tapi kita orang Batak kan, delum, buat aja minum ini. Oh, tonion. Diambil. Tapi bapak ibu ibadah saudara, kurang ajar ya bapak ini. Pasti semua ibadah saudara. Nah saudara ini madlu imana? Ada botol, biar imana? Ale dipendam. Haleluya. Tolong. Nanti praktekkan dia. Gini ya. Bang Andi, manggil abangnya aku kan? Bang Andi, aduh aku agak kurang enak lu. Kayaknya turun tensi aku bang. Abang lu nyuci, tolonglah cucikan kain kita hari ini ya. Ala tolong nih mangelek, kok tercucur nanti atau igosok dia. Jadi sedia mahepeng sakarung carai dan lei ommai. Etika komunikasi. Maaf, tolong, sadana ya. Thank you. Terima kasih. Itu. Begitu dikerjakan, makasih ya sayang. Aduh, baik kali kau. Ada lagi bang, biar kerjakan. Inna dulu. Haleluya. Dan pakai jamu kube asa bahagia kita mulai sama tanggal 12. Jadi itulah pesan-pesan firman Tuhan. Kiranya firman yang singkat ini boleh memberkati kita dan orang